Oke, saya absen dulu. Iya, pakai Word aja Mbak, jadi nanti dikirimnya pakai Word dalam format Word. Mbak Jayanti ini Mbak DJ ya, Dwi Jayanti. Iya bener. Baru ya Mbak akunnya, biasanya kayaknya namanya bukan Jayanti kan. Mbak Sulastri Sukadi, lalu Mbak Cucu, Mbak Yusni, Mbak Iis, sama Mas Prianto. Iya, terima kasih sudah datang. Gimana kabar teman-teman hari ini? Pak Galuh, Reni, oke, karena yang datang udah lumayan banyak. Iya, selamat malam Mbak Reni, udah saya absen. Kelasnya saya mulai ya. Hari ini kita melanjutkan modul 6 dari yang minggu lalu, yang kegiatan belajar 3, yaitu mengenai kebijakan dividen. Sudah pada baca kan ya modulnya ya? Jadi kebijakan dividen ini dia menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Laba itu sendiri penggunaannya ada dua, bisa dibagi menjadi dua penggunaan. Yang pertama, dia bisa dibagi sebagai dividen. Lalu yang kedua, itu laba bisa ditahan dan nantinya digunakan untuk diinvestasikan kembali. Ya, selamat malam Mbak Ella. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi penggunaan laba itu ada dua, bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk nantinya diinvestasikan kembali. Nah, dalam keadaan seperti apa laba itu akan dibagikan dan kapan akan ditahan, itu harus tetap memperhatikan tujuan perusahaan, yaitu seperti yang kemarin-kemarin udah selalu diomongkan, yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, dan di sini masalahnya ini itu timbul karena biasanya itu ada alternatif pendanaan dari luar. Jadi tidak hanya laba yang berasal dari operasi. Nah, dengan demikian maka akan dimungkinkan membagi laba sebagai dividen, dan pada saat yang sama kita juga menerbitkan saham baru. Dan apakah keputusan tersebut itu nantinya akan membawa dampak yang berbeda bagi pemegang saham, seperti itu. Lalu masalah lain itu juga timbul karena perusahaan itu dia bisa juga membagikan dividen itu bukan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk saham yang disebut sebagai stok dividen. Dan juga perusahaan itu dia juga bisa membagi dana ke pemegang saham dengan cara membeli kembali saham atau yang dikenal sebagai repurchase of stock. Ya, selamat malam Mbak Galuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini mengenai dividen itu ada beberapa pendapat.
Ada di sini yang dibahas dalam modul ini ada 3, yaitu yang pertama yaitu dividen dibagi sebesar-besarnya, yang kedua dividen tidak relevan, dan yang ketiga dividen dibagikan sekecil-kecilnya. Dividen dibagikan sekecil-kecilnya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dividen dibagi sebesar-besarnya. Nah, untuk yang pertama ini, dia ini berargumentasi bahwa harga saham itu dipengaruhi oleh dividen yang dibayarkan. Nah, apabila N itu adalah infinity atau tidak terhingga, maka harga saham atau di sini disimbolkan P0 atau PO, P0 itu adalah sebagai berikut. Jadi seperti yang ada di slide, PO itu sama dengan sigma T dari 1 sampai infinity atau tidak terhingga DT atau pembayaran dividen pada tahun ke T dibagi dengan 1 plus KE kuadrat. KE di sini ini yang udah dibahas minggu lalu. Ayo, masih ada ya, masih inget kan KE itu kemarin apa? Ya, KE itu adalah biaya modal sendiri, dan itu bisa dilihat dari suku bunga. Mbak Jayanti, terima kasih. Sehingga dari rumus ini itu bisa kita lihat bahwa apabila DT atau pembayaran dividen ini naik, maka PO atau harga saham itu dia juga akan naik atau menjadi lebih tinggi. Sehingga karena di sini kan terlihat kalau mereka dua ini dia berbanding lurus. Iya Mbak Ari, selamat malam, selamat datang. Mbak Ari. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini pendapat yang pertama mengenai dividen dibagi sebesar-besarnya itu dia menimbulkan banyak kontroversi, atau maksudnya banyak yang nggak setuju dengan pendapat tersebut. Nah, itu yang pertama itu karena di sini ada yang berpendapat bahwa peningkatan pembayaran dividen itu hanya mungkin ketika laba yang diperoleh perusahaan meningkat. Nah, dan ketika perusahaan mampu meningkatkan pembayaran dividen karena peningkatan laba inilah, maka harga saham itu akan naik. Padahal berdasarkan dari rumus yang awal tadi, ini dia kan harga saham ini dia dipengaruhinya oleh pembayaran dividen. Nah, padahal sebenarnya argumen seperti itu tuh banyak yang menentang gitu, karena harga saham itu dia dipengaruhinya bukan karena pembayaran dividen, tapi karena laba yang diperoleh perusahaan itu meningkat. Nah, seperti yang ada dalam slide ini, itu sehingga kesalahan argumen dalam rumus di atas adalah kenaikan harga saham disebabkan karena kenaikan laba dan bukan karena kenaikan pembayaran dividen. Mbak Galuh. Oh iya Mbak Friska. Jadi gitu. Saya lanjutkan. Nah, lalu yang kedua lagi juga ada yang menentang. Nah, kalau yang kedua ini alasannya adalah karena keputusan untuk menahan laba atau menginvestasikannya, dan dua keputusan ini dinamai dengan keputusan investasi, itu akan membuat harga saham menjadi lebih besar atau lebih kecil. Sehingga apabila investasi yang dilakukan memberikan tingkat keuntungan, atau itu yang tercermin dari nilai internal rate of return atau yang disimbolkan R, yang lebih besar dari biaya modal yang disimbolkan dengan R kecil, maka investasi tersebut dibenarkan, yang berarti bahwa perusahaan tidak harus membagikan semua laba sebagai dividen. Jadi dividen itu tidak perlu dibagi sebesar-besarnya. Dan di sini menurut
yang mengkoreksi ini itu dividen itu dia tidak harus dibagi sebesar-besarnya, karena kalaupun laba itu ditahan, itu kalau dia bisa memberikan atau menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar itu dari biaya, keuntungan yang lebih besar dari biaya modal yang dia keluarkan, maka itu adalah lebih bagus daripada dia membagikan semua labanya dalam bentuk dividen. Itu untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal, yaitu ini. Misalkan perusahaan dia membagikan dividen pada tahun ke-1 sebesar D1, pada tahun kedua sebesar D2, sampai pada tahun tidak terhingga sebesar D tidak terhingga. Maka PO atau harga saham itu adalah sebagai berikut. Ini rumus yang ada dalam slide. PO sama kayak tadi ya. Jadi di sini 1/R pangkat T. Nah, selanjutnya, apabila dividen tidak dibagikan pada tahun ke-1 tapi diinvestasikan selama 1 tahun dan lalu membaginya bersama-sama dividen pada tahun kedua atau D2. Nah, apabila diketahui keuntungan investasi sebesar R, maka dividen yang dibagi pada tahun kedua adalah ini, D1 dalam kurung 1 plus R ditambah D. Ini karena pada tahun pertama dia dividennya itu tidak dibagi, tapi dia memilih untuk menginvestasikan laba yang dia peroleh, dan lalu dividen baru dibagi pada tahun kedua. Maka dividen yang dibagi pada tahun kedua itu adalah seperti ini. Dan harga saham baru atau PO aksen ini adalah seperti ini. Ini ya, jadi PO aksen sama dengan 0 di sini maksudnya karena pada tahun ke-1 dia tidak membagi dividen, jadi dividen pada tahun ke-1 adalah 0 ditambah ini adalah untuk tahun kedua D-nya seperti yang ini tadi, D1 1 plus R ditambah D2 per 1 plus R pangkat 2 ditambah sigma dari 3 sampai tidak terhingga, dan rumusnya seperti ini akan menjadi ini. Nah, lalu untuk mencari selisihnya kita kurangkan antara PO aksen minus PO. Nah, seperti ini rumusnya. Ini adalah rumusnya PO aksen dan ini adalah rumusnya PO. Rumusnya ini sama seperti yang ini ya. PO rumusnya diambil dari yang persamaan awal, lalu PO aksen ini rumusnya adalah sama kayak yang atasnya tadi. Selanjutnya ini kita hitung dan akhirnya didapat rumus delta P atau PO aksen min PO tadi itu adalah sebesar D1 per 1 plus R kuadrat dikalikan R besar min R kecil. Ini dari rumus ini ada yang ditanyakan. Ini rumusnya kalau di modul itu dia ada di halaman 6.37. Halo. Apa Mbak K? Apa maksudnya K? Oh, oke. Oh ya. Nah, di sini nilai delta P ini menunjukkan apa sih? Nah, ini adalah delta P ini dia
Kalau dia hasilnya positif, berarti kan PO aksen min P.